Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan Anda dalam posisi nyaman, santai, luangkan sedikit waktu Anda untuk mendengarkan video ini karena memang para penderita GERD, anxiety psikomatis ini perlu pemahaman lebih untuk memahami sesuatu. Saya akan bercerita sedikit penyebab saya terkena asam lambung GERD, anxiety psikomatis ini yang dulu saya derita pada tahun 2017 dan saya sembuh pada tahun 2020. Hampir semua mentor di YouTube yang senior-senior itu saya simak sehingga saya bisa menyimpulkan sesuatu untuk mempercepat kesembuhan dari asam lambung yang kita derita. Alhamdulillah sekarang sudah normal 100%, saya sudah aktivitas seperti biasa, sudah ngopi, makan sambal segala macam sudah nggak apa-apa. Untuk penyebab saya pada tahun 2017 itu, jadi pola hidup saya banyak yang salah, saudaraku. Bangun tidur, belum sarapan, sudah ngopi, kerja cuman duduk, dan kerjanya memakai pikiran, tidak memakai tenaga, jarang terkena matahari, keringat jarang keluar, dan itu setiap hari bertahun-tahun, dan alhasil kena asam lambung. Untuk sensasi yang saya rasakan ketika masih parah, saudaraku ya, ketika masih awal-awal itu mual yang jelas, mual, sakit ulu hati, perih, dada panas, kepala pusing, badan panas, keliengan seperti mau pingsan, berjalan sudah susah, makan apa yang mau dimakan balik lagi, jadi sampai agak kurus, saudaraku. Dan itu yang memang parah betul itu sekitar 3 bulan. Dan saya sudah sampai ke anxiety, sudah ke psikomatis. Jadi sudah pikiran sudah kacau, sudah mikirkan yang tidak-tidak, dan alhamdulillah saya bisa sembuh total. Dan saya ingin berbagi tips ini supaya Anda semua para penderita GERD, anxiety psikomatis bisa bebas dari belenggu anxiety Anda. Oke, yang jelas jangan cemas. Nah, untuk sensasi, mungkin 90% sensasi yang kita rasakan ini sama, saudaraku ya. Jadi ya dari tenggorokan mengganjal, perut kembung, dada panas, perih ulu hati, sering migrain, telinga sering berdengung, hidung sering mampet, terus sering sakit kepala, susah tidur, badan lemes, keliengan, mata berkunang-kunang, sering sendawa, sering buang angin, telat makan sedikit gemeter, kebas-kebas, terus keringat dingin. Nah, pokoknya banyak. Maka penyakit ini dapat julukan penyakit sejuta umat dan 1000 sensasi. Ini ya mungkin bener lah, saudaraku, banyak sekali sensasi yang dirasakan. Jadi kambuh sedikit, pikiran sudah negatif. Ketika pikiran negatif, cemas, asam lambung tambah naik. Nah, terus berputar terus, tidak habis-habis. Maka kendalikan pikiran Anda. Terus, perlukah obat dokter? Pasti perlu, saudara. Sangat perlu. Apalagi ketika masih pertama, sekitar bulan pertama Anda terkena GERD. Itu sebaiknya Anda mengonsumsi obat dokter supaya cepat menurunkan asam lambung dan tidak terjadi luka yang lebih parah. Nah, ketika asam lambung itu naik, maka katup esofagus yang ada di atas lambung ini mengendor. Nah, ini biasanya kendor ini karena luka. Nah, dia tidak menutup rapat, dan inilah yang membuat banyak sensasi. Napas pendek, kelieng-kelieng, ini dari katup itu tidak kuat. Nah, untuk menguatkan ini lama, saudaraku. Jadi memang penderita asam lambung ini lama sembuhnya.
dan bisa jadi tidak sembuh-sembuh kalau tidak tahu ilmunya. Tetapi kalau tahu ilmunya, insya Allah tidak lama. Saya bisa sembuh total, bisa ngopi lagi dan tidak pernah kambuh lagi, itu sekitar 8 bulan. Sebelum 8 bulan itu masih sakit lagi, nanti sembuh, nanti kambuh lagi, sembuh lagi. Terus lama-lama semakin jarang kambuh, semakin jarang, semakin jarang, semakin jarang, tidak pernah kambuh. Nah, ini bagaimana tipsnya? Nah, saya akan berbagi di video yang satu ini. Untuk penanganan ketika gejala muncul, ini yang memang agak mengganggu pikiran kita ketika beberapa gejala, beberapa sensasi ini muncul secara bersamaan. Nah, yang jelas ketika perut kita kembung, begah, ditambah dengan migrain atau ditambah dengan mampetnya hidung, ini maka pikiran kita akan semakin kacau. Dan ketika pikiran kita semakin kacau, apa yang kita rasakan sensasinya akan tambah parah. Seperti tarik nafas tidak lega. Nah, begini tidak lega. Saya sudah merasakan itu dan itu selama berbulan-bulan, lama sekali. Jadi ketika itu datang, tahu tarik nafas ini tidak lega dan Anda cemas, tambah susah. Tarik nafasnya tambah tidak lega, nafas tambah pendek, dan Anda akan merasakan seolah-olah kadang-kadang ada yang sampai mau pingsan, ada. Itu karena cemas. Tapi kalau posisi sensasi itu datang, kita santai, kita tahu bahwa sensasi yang kita rasakan itu hanyalah asam lambung. Nah, ini kuncinya. Kita harus tahu bahwa yang kita rasakan, sensasi yang muncul itu hanyalah efek dari penyakit asam lambung atau GERD yang kita derita. Maka kita akan tenang ketika berdebar. Misal sudah mulai sembuh, tak tahu minum kopi atau minum teh, tak tahu agak jeduk. Itu jangan panik, saudaraku. Itu bisa jadi awal-awal dari asam lambung itu naik, memang kayak seperti mengganggu irama jantung. Sebenarnya bukan gangguan irama jantung. Itu memang dari asam lambung kita yang naik. Jadi tertekan dari dalam, tekan di ruang jantung agak menyempit, dari situlah mungkin agak gimana. Kadang-kadang sampai agak gelap pandangan. Itu pernah saya rasakan seperti itu. Nah, terus sampai kapan mengonsumsi obat dokter? Nah, ingat saudaraku, kita harus tahu fungsi dari asam lambung. Jadi kalau kita terus-terusan mengonsumsi penurun asam lambung, itu tidak baik untuk badan kita, karena fungsi asam lambung itu akan berkurang. Nah, ketika sudah melewati masa-masa sulit atau bulan pertama atau bulan kedua, itu setelah sensasi yang parah-parah sudah agak berkurang, nah disitulah yang memang biasanya lama, saudaraku. Dan banyak sekali yang sampai bertahun-tahun tidak sembuh karena gejala-gejala itu walaupun tidak membunuh, itu sangat mengganggu. Nah, setelah melewati masa-masa sulit, sensasi secara bersamaan parah-parah, dada sesaknya beneran, terus semuanya pokoknya terasa sangat berat sekali, itu sekitar 3 bulan, saudaraku. Saya selama 3 bulan itu hampir dikatakan tidak ada aktivitas. Jadi cuman makan, berbaring lagi, ke kamar mandi, ya seterusnya sampai 3 bulan. Dan apakah penyakit asam lambung ini bahaya? Oh, jawabannya tentu saja tidak. Semua manusia di lambungnya memproduksi asam lambung. Cuman kalau kita kan memang lambung kita lagi bermasalah, jadi wajar jika banyak sensasi yang kita rasakan. Dan penyakit asam lambung tidak membunuh. Perlu saudaraku semua ketahui bahwa penyakit asam lambung ini tidak berbahaya jika tahu cara penanganannya. Setelah 3 bulan setelah saya terkena asam lambung, mulai gejala-gejala mulai agak ringan. Nah, gejala-gejala menengah mungkin ya. Jadi sensasi untuk keliengan, untuk perut kembung, dada perih, sering migrain itu sudah mulai jarang.
walaupun kadang-kadang masih hampir seminggu 5 kali, seminggu 6 kali itu masih merasakan beberapa sensasi. Yang jelas Anda harus memilih mentor yang tepat untuk Anda dan hindari curhat atau bercerita tentang penyakit Anda kepada orang yang tidak paham tentang penyakit asam lambung. Itu hanya akan sia-sia dan menambah kusut pikiran Anda, menambah negatif pikiran Anda. Saya istirahat cukup, saya makan saya jaga, jangan sampai pantangan saya makan, jangan telat makan, ingat jangan telat makan, jangan kecapean, jangan stres karena pekerjaan atau karena yang lain, dibuat santai saja, dibuat ringan. Anda tidak stres karena pekerjaan pun ketika Anda menderita asam lambung ini, Anda akan stres dengan pikiran Anda sendiri yang kacau. Jadi kalau ditambah-tambah dengan faktor dari luar, itu akan menambah keparahan penyakit Anda. Pokoknya santai, jangan sesuatu apapun itu jangan diambil pusing, kita santai saja, karena untuk menetralkan asam lambung kita harus happy, kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh patah semangat, dan kita harus tetap semangat supaya sembuh. Hal yang benar-benar harus Anda hindari, pertama, jangan telat makan. Pagi jangan telat sarapan, begitu bangun usahakan langsung sarapan. Jangan kurang tidur. Jangan kelelahan. Jangan ngopi. Ini faktor yang sangat rentan sekali, jika salah satu ini Anda lakukan biasanya kambuh. Dan saya sangat menjaga itu supaya tidak kambuh. Cari motivasi, hal apa yang membuat Anda harus sembuh. Mungkin yang punya keluarga, demi keluarga harus sembuh. Yang punya anak, demi anak harus sembuh. Yang masih remaja, yang belum punya keluarga pun, demi orang tua, demi saudara-saudara harus sembuh. Karena jika Anda tidak sembuh, penyakit ini sangat mengganggu aktivitas keseharian Anda. Dan setiap hari, dan kebanyakan bagi penderita GERD anxiety asam lambung ini, jika sudah mulai sore itu badan sudah mulai nggak enak, sudah nyeri-nyeri, sudah mulai anget lagi, kadang-kadang perih di ulu hati, itu biasanya kalau sore. Hal yang saya lakukan yang lain setelah makan, nah biasanya kalau setelah makan itu duduk diam. Kalau penderita GERD jangan, setelah makan Anda jalan ringan, jalan entah nyapu atau ngapa, pokoknya jalan, jangan duduk diam. Itu akan membuat perut Anda kembung, begah, nggak enak, sesek. Nah, kalau Anda berjalan itu cepat, karena berjalan itu sangat membantu pencernaan. Dan jika ada sensasi yang muncul atau Anda kambuh, putar lagi video ini, dengarkan dengan baik-baik dari awal sampai selesai. Pasti sangat menenangkan pikiran Anda, karena apa yang Anda alami itu ya itu aja sebetulnya, berulang. Tetapi ketika itu muncul, anxiety pun datang lagi. Untuk penangkalnya, dengarkan lagi video ini, Anda putar ulang. Dan hal yang paling inti yang saya lakukan adalah terkena sinar matahari setiap sore sekitar habis asar. Setiap hari asal tidak hujan, saya beraktivitas ringan sampai keringatan. Itu yang paling penting, saudaraku. Bagi Anda yang masih susah untuk berdiri, untuk jalan, minimal berjemur. Jadi berjemur itu sore, jangan siang, jangan pagi. Karena waktu sore itulah waktu badan kita biasanya merasa nggak enak, waktu suhu hari sudah turun. Jadi sangat jauh berbeda dengan yang tidak pernah melakukan hal itu. Memang hari pertama sampai hari ketiga itu biasanya agak berat. Kita berjalan agak jauh sedikit, biasanya sudah ngos-ngosan, kelingan, kadang-kadang mau pingsan, tapi terus saja lakukan. Ya jika pusing mau pingsan, istirahat dulu. Setelah itu jalan lagi, aktivitas ringan lagi sampai keringatnya banyak, dan minum air putih yang banyak.
Pokoknya intinya mencari keringat dan terkena matahari setiap sore, setiap hari sampai sembuh. Jika sensasi muncul ketika yang tidak jalan sore sama yang sering jalan sore itu beda, saudaraku. Kalau yang sering jalan sore, sensasinya akan cepat hilang dan tidak separah yang tidak pernah jalan sore. Sensasinya lebih ringan. Yang kembung, angin cepat keluar lagi, cepat sendawa atau cepat buang angin. Itu kalau Anda sering cari keringat setiap sore, beda sama yang tidak. Kalau nggak percaya, buktikan, saudaraku. Sudah sekitar seminggu melakukan hal yang rutin seperti itu mulai badan ini fit, mulai enak. Dan ingat, kalau sudah badan agak enak, jangan penasaran sama makanan. Saya dulu penasaran sama makanan, jadi sudah mulai enak, wah coba makan gorengan kayaknya enak, wah coba makan santan, wah coba makan sambal. Ujung-ujungnya perih lagi, sesek lagi, anxiety lagi. Itu dihindari. Boleh makan seperti itu, tapi sedikit, nyicip nggak apa-apa. Jangan pagi makan santan, siang makan sambal, sore makan gorengan, malam positif naik. Dan itu biasanya nggak enak sekali. Nah, intinya dari semua yang saya lakukan setelah banyak mengikuti mentor di YouTube atau di Instagram juga ada, itu jalan sore itulah obat terbaik yang pernah saya lakukan sampai akhirnya saya sembuh total. Ketika Anda sudah merasa 100% sembuh, tetap lakukan aktivitas sore atau olahraga ringan itu secara rutin. Karena kalau tidak rutin, mungkin dapat sebulan atau 2 bulan Anda tidak melakukan lagi, kemungkinan besar kambuh masih ada. Dan sebaiknya tetap Anda lakukan kecuali hujan. Jangan terkena hujan, nanti Anda akan merasa dingin dan itu tidak nyaman di lambung. Jika Anda sudah melakukan hal itu dengan rutin, maka dengan perlahan semua sensasi yang Anda rasakan itu akan mereda, akan hilang. Tapi yang paling lama memang kembung. Perut kembung itu memang paling lama. Dan itu pun bisa sembuh total kalau Anda sering jalan sore atau olahraga sore dengan ringan. Ingat ya, ringan, jangan berat, nanti kalau terlalu capek kambuh asam lambungnya. Rasakan bedanya. Dapat seminggu sama perhatikan dengan baik-baik, saudaraku. Bila perlu dicatat. Sebelum Anda melakukan olahraga sore itu apa yang Anda rasakan, seberat mana yang Anda rasakan. Setelah Anda melakukan kegiatan olahraga rutin setiap sore, itu setelah seminggu Anda bandingkan rasanya. Dan itu memang sangat manjur, dan alhamdulillah hal seperti itulah yang saya lakukan. Dan tentunya tetap berdoa. Dan seketika Anda sudah sembuh total, jangan lupa Anda berbagi ilmunya kepada para penderita GERD yang lain yang belum tahu supaya cepat sembuh. Karena memang penyakit ini sangat menyiksa. Walaupun nggak membunuh, tapi memang sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Kita bekerja juga tidak konsentrasi, kita mengurus keluarga juga tidak fokus. Jadi jangan segan untuk berbagi apa yang sudah Anda ketahui tentang asam lambung ini supaya bermanfaat. Jika ada yang belum paham atau yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika saya tahu, insya Allah saya jawab. Tapi jika tidak tahu, ya saya mohon maaf, karena saya berbagi ilmu tentang GERD anxiety ini berdasarkan pengalaman, saudaraku ya, bukan ilmu mengarang atau ilmu menghayal. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu, selamat dunia akhirat. Jika ada salah ucap, saya mohon maaf. Kepada yang kuasa, saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.